Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali membahas ngobrol pintar, ngobrol politik bersama Gus Nuril. Malam ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan yang diberlakukan untuk beberapa karyawan KPK dan ternyata tidak lolos. Saya justru menganggap bahwa lembaga kepegawaian ini cukup jeli, cukup bagus. Meskipun agak berbau menjebak. Karena pertanyaan itu pada tes kebangsaan, harusnya siapapun saja kalau sudah memasuki satu kawasan tes wawasan kebangsaan, orientasinya berbangsa, bukan kaitannya dengan agama. Maka boleh saja, selama ini kan orang-orang yang mengikuti faham-faham khilafah atau orang-orang Taliban yang dicurigai di KPK ini kan selama ini senantiasa juga mengikuti pola-pola yang dikembangkan oleh HTI, oleh FPI, oleh oleh PKS yang kadang-kadang memunculkan narasi-narasi perbandingan yang tidak masuk akal. Pilih Kiai apa pilih Nabi Muhammad, ini nggak sepadan sebenarnya. Nggak sepadan. Tetapi untuk tes yang begitu ditujukan kepada orang-orang KPK yang sudah memiliki derajat intelektual tinggi. Ini tidak akan sama ketika pertanyaan Bitwin itu diberikan kepada rakyat. Rakyat bisa terjebak dengan pertanyaan itu. Logikanya pasti akan lebih cepat karena refleksi agamanya pasti akan memilih agamanya. Tetapi untuk seorang yang berkelas seperti Novel Baswedan dan teman-teman yang terkenal sebagai Talibannya KPK, harusnya tahu dong bahwa ini pertanyaan sederhana kok. Buktinya ratusan orang bisa lulus kok. Hanya 75 orang yang tidak lolos. Ya sudahlah. Memang Anda harus taubatan nasuha untuk Indonesia. Kelompok-kelompok ini sudah menguasai KPK, sangat berbahaya. Makanya karena menjadi lembaga super body, maka nembak orang semau-maunya KPK ini. Kalau saya sendiri sih bukan persoalan wawasan tes kebangsaan ya. Bagi saya sebaiknya KPK dibubarin aja. Untuk apa? Ini negara sudah ada peranatan ini, sudah ada polisi, sudah ada jaksa, sudah ada ombudsman, sudah ada pengadilan, sudah ada Mahkamah Agung, masih ada KPK. KPK ini kan lembaga ad hoc. Lembaga ad hoc harusnya ada aturan mainnya gitu loh. Maka dengan banyaknya orang yang tidak lolos terhadap tes itu, pertanyaannya bukan menurut pendapat saya bagaimana soal wawasan kebangsaan antara orang harus memilih Al-Quran dan Pancasila atau apa. Bukan itu. Berarti memang di KPK ini sudah menjadi sarangnya kelompok-kelompok radikal. Dan kelompok radikal kalau bersarang di lembaga yang super body begini, ini akan melakukan tembakan-tembakan seperti penembak-penembak bintang. Maka orang-orang yang masih jalan lurus, orang-orang yang masih menjaga bangsa dan negaranya akan ditembak oleh mereka satu persatu. Wah, ini berbahaya. Jadi kalau KPK memang mau diteruskan, harus benar-benar tes wawasan kebangsaan ini diberlakukan. Apapun resikonya. Dan jangan takut, kalau memang dia sudah tidak lulus, sudah tidak usah luluskan lagi. Jangan kemudian belak-belok karena di demo sana sini. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga ad hoc ini sampai kapan ada? Lembaga ad hoc loh. Seolah-olah ini menjadi lembaga resmi. Lembaga ad hoc itu ya harus selesai pada saatnya. Berapa tahun selesai, targetnya sekian-sekian. Sekarang dihitung aja. Added value dan misadded value. Dengan adanya KPK, berapa kasus yang ditangani, berapa kerugian yang bisa diselamatkan, berapa uang negara yang bisa masuk kembali kepada kas negara, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memasukkan kas negara itu. Nah kalau nggak ada untungnya sama sekali, buat apa diterus-terusin KPK?
Mendingan Kejaksaan Agung lebih dioptimalkan, diberikan kewenangan, polisi diberikan kewenangan. Selesai. Ada BPK, ada KPK, ada jaksa, ada polisi. Ini kan tumpuk undung, seolah-olah ini kayak jenderal-jenderal, kayak pegawai-pegawai negara yang berpangkat tinggi dan pinter-pinter, seolah-olah kayak nggak bisa bekerja sama. Ini menunjukkan manajemen by accident yang sangat jelek, karena lembaga di Indonesia ini jadi tumpuk-tumpuk nggak karu-karuan. Masih ada ombudsman lagi. Untuk apa? Sehebat apapun rule of the game, sehebat apapun aturannya, yang penting di hatinya. Kalau hatinya memang bobrok, ya selesai sudah. Nanti KPK untuk mengawasi, untuk sebagai refund, atau barangkali karena dianggap jaksa tidak mampu atau polisi tidak mampu. Lalu KPK nanti ada yang ngawasi lagi. Pengawasnya ada pengawasnya lagi. Nggak selesai. Nggak bakal selesai. Lalu royokan kasus. Lalu bedanya apa antara polisi, KPK, jaksa dengan makelar kasus? Yang satu dapat duit karena jadi makelar kasus, yang satu royokan kasus. Ini negeri ini sudah nggak compang-camping, nggak karu-karuan. Cobalah kembali lagi kepada alurnya lagi lah. Kepada Undang-Undang Dasar 45. Sudah jelas, sudah baku, lembaga-lembaga tinggi negara sudah baku. Gitu loh. Apalagi ketahuan bahwa ada sekian orang yang kemudian menjadi justifikasi kebenaran sinyalemen rakyat bahwa di dalam tubuh KPK ini menjadi sarangnya Taliban. Banyak kok orang yang dijadikan tersangka tanpa bukti cukup, dibiarkan bertahun-tahun tidak disidang. Bagaimana ini? Dan aneh kalau kemudian di KPK muncul orang-orang berjenggot semuanya. Ini apa-apaan ini? Kalau mau berjenggot masuk PKS dong. Jangan di KPK. KPK ini lembaga negara yang dibutuhkan untuk pencarian keadilan terakhir. Dan pada awal-awalnya rakyat melihat dengan bagus, dengan semangat bahwa KPK mampu melakukan penanganan. Tetapi harus ada evaluasi. Jangan kemudian nanti KPK menjadi alatnya presiden saja. Jangan ada KPK nanti menjadi alatnya kelompok tertentu. Jangan jadi KPK ini menjadi bargaining possession politik, pengambilan keputusan politik. Ini sampai kejadian yang sangat buruk loh terjadi loh. Presiden memilih Kapolri. Pada waktu itu Jenderal Budi Gunawan. Lalu ditembak oleh lembaga ad hoc di bawahnya, lembaga Kapolri. Ini kan gendeng mangan sabun ini. Loh, calon Kapolri dipilih oleh presiden, bisa dijatuhkan oleh KPK. Lembaga ad hoc. Padahal ini lembaga tinggi negara. Bisa dibatalkan oleh KPK. Tidak melalui Mahkamah Konstitusi. Lalu membatalkan calon prerogatif ini. Pertanyaannya kemudian, Mas Jokowi yang tidak tahu bahwa Mas Budi Gunawan jelek, atau Mas Budi Gunawan baik tapi dianggap jelek? Ini membuat pertanyaan besar. Lama-lama kemudian tidak ada kepercayaan lagi kepada lembaga negara. Maka DPR harus mengambil keputusan, karena ini ranahnya DPR. Diteruskan atau tidak? Targetnya DPR membentuk KPK, menyetujui KPK itu apa? Lalu dari sejak berdiri sampai sekian sudah menangani berapa kasus? Sudah selesai belum? Lembaga ad hoc ini masih diperlukan apa tidak? Ini harus diputuskan. Jangan dibiarkan ngambang, nanti ganti presiden, bentuk lembaga baru lagi. Ganti presiden, bentuk lembaga baru lagi. Ini lama-lama kayak gendon turi ini. Nggak bisa jalan, endut, negara lamban. Karena terlalu banyak aturan-aturan, terlalu banyak regulasi-regulasi yang terpecah-pecah sehingga tidak sinkron dalam satu atap. Harusnya satu atap selesai.
Wong dulu pembayaran pajak STNK aja bisa namanya samsat, lembaga satu atap. Ini malah dipecah-pecah ndak karu-karuan. Seolah-olah KPK ini kehadirannya tidak mengatakan bahwa polisi tidak tegas, jaksa tidak tegas, hakim tidak tegas. Lu kan kacau, jangan menis. Kalau memang tidak benar, bubarkan KPK atau bubarkan kejaksaan, polisi dan Mahkamah Agung dong. Jadi harus ada pilihan. Oke, ini dua-duanya bisa. KPK dan polisi, jaksa, atau penegak hukum yang lain bisa bergabung. Tapi harus ada jeda waktunya, karena ini lembaga ad hoc. Lembaga ad hoc itu ada jeda waktunya. Tidak terus-terusan dipilih. Dan kemudian terus menjadi kerebutan kekuasaan. Mau memang dites ternyata kebangsaan tidak lolos, menyaul sana. Melibatkan gereja, PGI, melibatkan HAM. Urusannya apa? Urusannya apa? Terus minta bolos sana, minta bolos sini. Sudahlah. Anda ini bekerja di Indonesia. Ada pemimpin tertingginya. Pemimpin tertingginya memutuskan bahwa harus ada tes kebangsaan. Anda tidak lulus. Ya sudah. Kalau perlu dengan gentle minta maaf gitu. Kalau saya pemimpinnya, orang-orang yang tidak lulus. Orang-orang yang lulus kemudian ikut-ikutan tidak mau dilantik ya seperti yang tidak lulus. Kalau saya pecat sekalian, masih banyak orang Indonesia yang baik-baik. Masih banyak sarjana-sarjana yang bagus-bagus. Masih banyak pemuda-pemuda pemimpin bangsa ini yang siap untuk menegakkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Jadi, sudahlah. Ini sudah menjadi kewenangan, jangan diributkan terus, gitu loh. Dan saya minta deh Pak polisi ini kalau memang dia memang kayak novel ternyata ada kasus bawaan belakangnya ini, dibuka dong. Jadi jangan dibiarkan rakyat bingung, ngambang begini. Kenapa kok dia bisa lepas? Sekarang KPK tinggalnya di Jakarta, kantor pusatnya. Gubernur DKI juga tinggalnya di Jakarta. Konon ada balapan, ada ini yang dananya enggak karu-karuan. Diem saja nggak pernah tersentuh. Karena apa? Itu campur aduk. Ada BPK, BPKP, ada ombudsman. Semuanya bergerak rebutan order. Ini bedanya apa dengan mafia kasus? Mafia peradilan. Maka kembalikan kepada aturan main bernegara dan berbangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa lembaga yudikatif itu melibatkan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, melibatkan kepolisian, Mabes Polri, melibatkan pembela dan sebagainya. Sudah itu. Jangan lagi ada bentuk ombudsman lah, ada bentuk inilah, kayak orang nggak bisa kerja aja. Kita ini rakyat ini gaji polisi jumlahnya banyak, gaji jaksa-jaksa jumlahnya juga banyak, dan dananya triliunan rupiah. Gaji hakim gajinya triliunan rupiah se-Indonesia ini. Jadi jangan kemudian gaji yang sedemikian banyak, rakyat setiap tahun harus mengeluarkan ini. Jadi sia-sia, seolah-olah sudah bisa diwakili oleh KPK. Jangan, dan jangan berpikir mundur. Mari kita berbangsa dan bernegara yang baik. Dan jadikan yang ad hoc sesuai dengan porsi dan proporsinya. Lembaga ad hoc, ada batas waktunya. Oke. Jadi kalau ternyata lembaga ad hoc aja nggak bener karena kemudian lulus tes kebangsaannya aja enggak, waduh, ini berbahaya banget. Udahlah, cepat cekat-cekat dan selesaikan sehingga KPK bisa menyelesaikan yang lain. Tidak kemudian terpaku oleh 75 orang. 75 orang ini belakangnya siapa sih? Kok pada takut itu loh, urusannya apa sih? Mereka kan juga warga negara Indonesia yang tahu aturan mainnya. Tegas. Saatnya ini Mas Jokowi tinggal 3 tahun loh, sampean ini harus tegas. Harus tegas perintahkan kepada bawahan sampean, kepada jenderal-jenderal sampean. Sampean Panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Tegas saat ini, dibutuhkan suatu keteladanan. Jangan sampai hasil pembangunan yang sudah sampean lakukan dengan nilai yang prima ini kemudian hanya terbuang sia-sia. Karena sampean tidak tegas dalam hal-hal tertentu. Selamat bertugas Mas Jokowi. Selamat bertugas KPK-ku.
nasibmu ada di tangan rakyat Indonesia. Apakah engkau mampu melaksanakan lembaga yang bernama ad hoc ini? Apa engkau akan kangkangi dan ternyata di dalamnya banyak orang-orang yang tidak setia kepada bangsa dan negara? Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.